Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam Renungan GKI Cimahi di hari ini, hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari Bapak, Ibu, Saudara, kita menyiapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus adalah Bapa kami yang baik. Kami bersyukur Bapa untuk kesempatan kami boleh bersekutu di hari ini bersama keluarga kami. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Bapa berkenan memberikan hikmat kepada kami, untuk kami boleh memahami maksud tujuan firman Tuhan di hari ini, dan juga memberikan kekuatan kepada kami, untuk kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pembacaan kita hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 22 yang berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Tema renungan kita hari ini adalah keluarga yang bertekun dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sadarkah Anda jika sejak zaman dahulu proses interaksi manusia dari era ke era mengalami perubahan ke arah yang lebih baik? Misalnya dari cara kita berkomunikasi. Sejak dahulu sekali, manusia sudah menerapkan teknologi yang ditemukannya pada zaman tersebut hanya untuk sekedar berkomunikasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Hingga saat ini, manusia sudah memberikan pencapaian yang semutakhir mungkin untuk membantu kemudahan teknologi komunikasi, di mana saat ini sudah menjadi salah satu kebutuhan bagi kita semua untuk berkomunikasi. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita bayangkan apa yang terjadi jika suatu ketika semua layanan komunikasi itu tidak dapat digunakan. Misalnya kantor pos ditutup, telepon rusak, jaringan internet juga tutup. Pasti banyak hal di dunia ini akan mengalami kekacauan, bukan? Kita tidak dapat lagi saling berkirim kabar. Informasi penting mengenai peristiwa di berbagai penjuru dunia tidak dapat tersampaikan. Arus komunikasi yang semula lancar tiba-tiba menjadi terhambat, dan pastinya akan menghambat banyak hal. Peran dan kegunaan komunikasi jelas begitu sentral dalam berbagai bidang kehidupan kita. Demikianlah kita. Kita seharusnya memahami doa sebagai sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Doa juga memiliki peran yang sentral. Mengutip yang dikatakan oleh Richard Foster, seorang teolog dari Amerika Serikat, beliau menyatakan, dari semua disiplin rohani, doa adalah yang paling sentral, karena doa mengantarkan kita pada komunikasi yang terus-menerus dengan Tuhan. Masih segar dalam ingatan kita Bapak Ibu, ketika kita harus dirumahkan karena dampak pandemi COVID-19. Betapa doa di dalam setiap keluarga kita menjadi kebutuhan yang sangat-sangat penting, tidak ditunda-tunda, bahkan menjadi kebutuhan utama bagi jiwa-jiwa kita yang sedang galau kala itu. Sebagai keluarga yang dikasihi Tuhan, kita dapat terus berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Disiplin rohani yang satu ini tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Kita dapat berdoa di mana saja, kapan saja,
untuk hal apa saja dan bagaimana saja. Sesungguhnya, komunikasi yang lancar dengan Tuhan ini jauh lebih berarti dan kita butuhkan dalam kehidupan kita dibandingkan dengan segala sarana komunikasi lainnya di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam bacaan kita hari ini, kita membaca salah satu nasihat Paulus kepada jemaat Tesalonika yang tadi di-highlight kuning dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 yang berbunyi tetaplah berdoa. Jemaat Tesalonika ini adalah jemaat baru yang sedang bertumbuh dan berbuah secara luar biasa. Namun, sebagaimana gereja abad pertama pada umumnya, mereka juga tidak luput dari persoalan dan bahkan penganiayaan. Nasihat untuk tetap berdoa merupakan nasihat yang sangat berarti bagi mereka. Paulus dan para rasul lainnya tidak selalu ada di dekat mereka dan tidak dapat terus berkomunikasi dengan mereka. Apalagi pada saat itu sarana komunikasi tidak semudah, secepat atau secanggih zaman sekarang. Akan tetapi, Tuhan yang mereka percaya dan mereka muliakan selalu siap dengan jalur komunikasi yang senantiasa terbuka melalui doa. Mereka dapat terus berdoa, dan dengan doa yang tidak putus-putusnya, artinya mereka dapat terus-menerus ada di dalam hadirat Bapa, terus terhubung dengan Tuhan Yesus. Setiap kali mereka memerlukan komunikasi dengan Tuhan, sinyal telepon mereka tidak pernah hilang. Komunikasi yang lancar dengan Tuhan tidak hanya berlaku untuk jemaat Tesalonika. Setiap keluarga yang percaya kepada Tuhan Yesus memiliki jalur hubungan yang bebas hambatan. Jika kita ingin terus mengalami pertumbuhan rohani, berdoa merupakan salah satu latihan rohani yang perlu kita tekuni secara terus-menerus. Mengutip yang disampaikan oleh Andrew Murray dalam bukunya With Christ in the School of Prayer, tertulis demikian. Meskipun doa merupakan hal yang begitu sederhana sehingga anak kecil pun dapat melakukannya, namun doa juga merupakan tindakan yang teramat mulia dan kudus. Doa adalah persekutuan dengan Maha Kudus. Esensi dari ibadah yang benar, saluran bagi segala berkat, dan rahasia bagi kuasa dan kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena begitu pentingnya berdoa, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terus berdoa dalam keadaan apapun, keadaan kita beserta dengan keluarga kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami berterima kasih kepadamu ya Allah kami, untuk firman Tuhan yang boleh kami terima dan kami renungkan hari ini. Terima kasih sudah menguatkan kami semua sebagai satu keluarga, untuk kami senantiasa boleh menopang satu sama lain di dalam doa kami, Bapa. Kami percaya Tuhan melingkupi keluarga kami dengan kuasa Engkau, Tuhan melindungi keluarga kami, dan Tuhan yang terus menjaga kami, menjauhkan kami dari segala yang jahat. Terima kasih Bapa untuk kesetiaan. Izinkan kami juga untuk terus bertumbuh secara rohani. Berikanlah kepada kami hikmat dan Roh Kudus Tuhan untuk senantiasa boleh menuntun kami untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sesaat lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Bapa kiranya berkenan memberkati kami. Kiranya kami boleh terus berada dalam jalan yang benar sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk terus memandang hanya kepada Engkau saja ya Bapa. Dan juga berikanlah kepada kami kekuatan untuk menjauhi hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Tolong ampuni segala dosa dan serta kesalahan kami ya Bapa. Jadilah kepada kami semua menurut kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selamat menikmati berkat Tuhan di dalam keluarga kita masing-masing. Shalom.